Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solihah? Tetap semangat puasa hari ini? Alhamdulillah. Semoga senantiasa terjaga kesehatan ya. Hari ini kita belajar lagi bersama Ustazah Hasti. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa bertambah ilmu dan diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, saat ini kita akan belajar PAI pelajaran 8. Mari berperilaku terpuji. Apa saja sih perilaku terpuji yang akan kita bahas kali ini? Materi perilaku terpuji yang akan kita bahas kali ini: gemar membaca, 2. Pantang menyerah, 3. Rendah hati, dan yang keempat adalah hemat. Sikap-sikap yang sangat dekat dengan kita ya. Ayo kita mulai pelajari satu persatu, yaitu gemar membaca. Nah, perhatikan di layar, di sana ada beberapa siswa dan seorang ustazah sedang membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Benar sekali, karena jika kita ingin membaca, tempat pertama yang bisa kita tuju dan pasti tersedia buku-buku adalah perpustakaan. Untuk saat ini membaca tidak hanya menggunakan buku. Perhatikan di layar, ada siswa yang sedang membaca menggunakan laptop atau membaca dengan multimedia, dan itu juga termasuk membaca. Kenapa? Karena sama-sama proses menggali informasi. Anak-anak, kenapa sih kita dianjurkan gemar membaca? Karena kita harus rajin belajar, baik saat di sekolah maupun di rumah. Kita bisa belajar banyak hal, belajar ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya. Belajar juga bisa menambah wawasan. Selain itu, belajar juga bisa melatih kemampuan kita. Nah, salah satu sarana untuk belajar yaitu dengan cara membaca. Karena dengan buku kita akan mendapatkan banyak ilmu. Nah, sikap terpuji selanjutnya yaitu pantang menyerah. Anak-anak pasti sering dengar istilah itu. Oke. Apa sih pantang menyerah? Coba perhatikan di layar. Di sana tampak seorang siswa sedang berangkat ke sekolah. Dia melewati jembatan yang kecil dan di bawahnya terdapat sungai yang arusnya sangat deras. Namun itu tidak menyurutkan semangatnya. Dia tetap semangat berangkat ke sekolah. Dan itulah salah satu contoh dia tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Namun dia terus semangat dan bergerak untuk mencari ilmu apapun yang menghalanginya. Itulah namanya pantang menyerah. Dan sikap terpuji yang ketiga yaitu rendah hati. Oke, apa ya rendah hati itu? Nah, rendah hati, apa yang kalian perbuat bila bertemu pengemis di tengah jalan seperti gambar yang ada di layar? Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berperilaku rendah hati. Kemudian menghina adalah tindakan yang tidak disukai Allah, sebab perbuatan seperti itu menandakan ada sifat sombong dalam diri kita. Sombong adalah lawan dari rendah hati. Nah, ingat, kenapa kita penting dan harus memiliki rendah hati? Karena satu, orang yang sombong tidak pernah masuk surga. Berarti ya, ini kita bisa rendah hati. Bila kita punya sifat sombong, maka kita akan dijauhi teman. Bila kita rendah hati, siapa saja pasti senang berteman dengan kita. Contoh sikap rendah hati di dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengucapkan salam bila bertemu teman. 2.
2. Menghormati teman. 3. Tidak suka pamer di hadapan teman. 4. Tidak membedakan dalam memilih teman. 5. Bersikap santun dan sederhana. 6. Suka menyapa. Nah, mudah bukan? Yuk mulai sekarang kita semangat menjadi pribadi yang rendah hati. Sikap terpuji yang keempat yaitu hemat. Nah, hemat pasti anak-anak juga sangat akrab dengan istilah itu ya. Hemat kan yang ada di layar. Anak-anak, air adalah anugerah besar dari Allah. Air bisa kita manfaatkan untuk mandi, mencuci baju ataupun berwudu. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, hendaknya kita memanfaatkan air seperlunya saja. Itulah yang disebut hemat, yaitu memanfaatkan air atau sesuatu yang lain seperlunya saja atau secukupnya saja. Contoh hemat air. 1. Segera menutup keran bila sudah menggunakannya. 2. Tidak berlebihan saat menggunakan air. Selain air, kita perlu juga menghemat uang saku. Berapapun banyaknya uang saku yang diberikan orang tua, ada baiknya kita sisihkan untuk tabungan. Ingat, anak yang menabung insya Allah akan beruntung di masa depannya. Ayo coba kita buat kesimpulan dari beberapa sikap terpuji yang sudah kita pelajari. Nah, 1. Menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. 2. Mempelajari ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, akan memperluas wawasan kita. Dan salah satu caranya yaitu dengan gemar membaca. 3. Siapa saja pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan, itulah bentuk dari kesabaran. 4. Beberapa contoh sikap rendah hati dalam kehidupan kita. A. Mengucapkan salam bila bertemu teman serta menghormati teman. B. Tidak suka pamer di hadapan teman dan suka menolong. C. Tidak membedakan saat berteman. Dan bersikap santun dan sederhana. Nah, belajar kita sudah selesai. Yuk semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Tetap semangat ya. Dan ingat jaga puasanya. Oke? Ustazah Hasbi mohon diri, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.